Halo Zagazen, welcome back to Saga Talk. Kembali lagi nih bersama kami di Podcast Takuler dengan aku Kendra Cahyani dan partner saya Aku Axel Aulian. Nah Ken, kebetulan banget nih kita kedatangan tamu dari luar. Kira-kira siapa ya Ken? Iya nih, aku juga penasaran. Langsung aja kita kenalan yuk. Halo Kak. Halo. Kakak, boleh minta perkenalannya nggak? Kira-kira ini kakak-kakaknya dari mana ini? Oke, kamu kakak dulu. Boleh kakak dulu. Oke, sebelumnya kenalin semuanya. Aku Nadia FJ. Aku Brand Partnership Manager dari Engagement with Isaac. Kalau kakaknya? Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Friska Anastasia. Aku dari Customer Experience Staff of Engagement with Isaac juga, sama kayak Kanat gitu. Selamat kenal semua. Berarti dari organisasi Isaac ya Kak? Betul banget. Sangat menarik ya Menarik ini banget, ya, Sel, menarik ini, Sel. banget. Nah, Oke, aku juga penasaran nih Kak, topik-topik Isaac ini. Mending kita langsung tanya-tanya nih Sel. ya kita boleh kan ya tanya-tanya dikit? Boleh nggak? Boleh banget. Boleh banget. Boleh sih. banget. Boleh Langsung banget. aja, Banyak pun Sel. gak apa-apa. Oke, siap. Langsung aja. Langsung aja. Oke, Kak. Kan kita di sini mau bahas Isaac, tapi kan kita juga harus tahu kan ya, Kak, Isaac itu apa? Betul, Jadi betul. boleh dijelasin nggak, Kak? Kira-kira Isaac itu apa sih, Kak? Oke, mungkin aku jelasin pertama dulu ya. Isaac itu organisasi kepemudaan yang dia itu sebenarnya organisasi global guys. Cuman dia itu ada tersebar di beberapa negara, salah satu di Indonesia. Nah di Indonesia sendiri itu juga ada banyak juga, ada yang di Jakarta, di Bandung, dan salah satunya di Semarang kayak gitu sih guys. Dan dia itu fokus sama perkembangan kepemudaan gitu. Jadi kayak fokus sama leadership kayak gitu deh. Berarti Isaac itu mengembangkan soft skill yang dimiliki oleh generasi muda ya, Kak? Betul banget, jadi kayak skill-skill yang dikasih, maksudnya yang kita dapetin dari organisasi Isaac ini bermanfaat banget buat anak muda seperti kita, kayak gitu. Oh, nah Gitu. kalau misalkan Isaac Future Leaders itu tuh apa sih Kak? Apa bedanya dengan Isaac program yang lain nih? Apa nih bedanya, Fris? Oke, menarik banget ya pertanyaannya. Since tadi kita udah ngebahas soal Isaac itu apa, sekarang nih kita masuk ke Isaac Future Leaders-nya, which is itu menurut salah satu program inisiatif dari Isaac. Jadi Isaac Future Leaders atau biasa kita sebutnya AFL ini merupakan program inisiatif selama 2,5 bulan durasinya itu yang dilaksanakan oleh Isaac, di mana isinya itu fokus ke pengembangan diri para pemuda kayak gitu. Jadi nanti partisipannya itu nggak jauh-jauh dari anak muda yang ada di seluruh Indonesia kayak itu, karena kan AFL sendiri kan nggak cuma di Semarang gitu ya, ada di seluruh Indonesia. Nah di dalam AFL itu nanti kita bakal ngelatih mereka dari segi soft skill, hard skill, dan juga terutama di skill leadership mereka gitu sih untuk AFL sendiri. Wah, menarik banget menarik ya, Ken? banget sih, Sel. Kamu tertarik ikut gak, Ken? Aku pengen deh kalau misalkan Wah. udah kelas 12 sih Sel. Tapi masalahnya, loh kelas 12, apakah hanya kelas 12 yang boleh ikut? Ah iya ini Sel, Nah, itu mending dia. kita tanya sih Sel. Iya, Ya kan? untuk misalnya kita mau ikut nih, Kak. Emang kita siapa yang bisa ikut sih, Kak? Apakah hanya itu kelas 12? Apakah kelas 6 SD boleh ikut, Kak? Oke, pertanyaan bagus juga ini ya, which is kayak tadi aku udah ngejelasin AFL itu apa. Pasti kalian juga penasaran gitu ya, siapa ya kira-kira yang Bener bisa banget, Kak. ikut AFL ini sendiri gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk AFL ini tuh untuk minimal, kita nggak ada kayak minimal umurnya, cuman kita ada minimal kayak angkatannya kayak gitu. Jadi yang bisa ikut itu tuh mulai dari SMA kelas 12 dan juga anak-anak perkuliahan dari mulai angkatan 2021 sampai 2025 kayak gitu. Jadi memang kita ada di range segitulah istilahnya, dari mulai Mungkin maksudnya tahun pertama kuliah kali Betul, ya. betul. Sama tahun kedua dan ketiga kuliah kayak Iya. gitu sih. Karena itu juga mempertimbangkan dari kesibukan masing-masing juga. Misalnya yang kelas 12 itu diutamakan buat mereka yang karena kan udah mau UN TKA. nih, udah mau TKA. TKA gitu kan. Oh, TKA ya sekarang. TKA sekarang Iya. namanya. Jadi kayak mereka banyak waktu kosong gitu kan. Nah, Iya. mungkin itu bisa buat apa ya? Prepare dari untuk- mereka buat dunia kuliah kayak gitu. Berarti kalau misalnya misal kita masih 10 tahun tapi kita kebetulan udah kuliah, itu boleh ya, Kak? Boleh. Itu Gimana? agak ribet ya. Agak ribet. Timelinenya 10 tahun tapi udah kuliah. Kan beberapa mungkin jenius banget sampai Yes. wah kayaknya kalau kamu Oke, masuk oke, SD oke, SMP oke. gak masuk akal, jadi Oke, masuk oke. kuliah aja. Boleh gak? Boleh nggak, Fris? Ya, mungkin boleh kali ya. Boleh. Tergantung kapasitas dia iya, kira-kira mampu kapasitas atau dia, enggak. kayak Oh, kebutuhan sih. dia juga kayak gitu. Iya, betul banget. Oke, berarti secara teknis boleh tapi pikir-pikir dulu, Pikir-pikir, pikir-pikir. iya, benar, benar. benar. Pokoknya yang realistis aja, guys. Ya karena anak 10 tahun masuk kuliah. Nah Kak, AFL ini nih timeline-nya kapan aja sih Kak? Timeline-nya? Ya, Kak, Oh, boleh. kalau timelinenya kita nih bakal mulai opening di Oktober tanggal 19. Jadi selama AFL itu biasanya kita itu durasinya 2-3 bulan, yang mana paling deket nih kita bakal ada 2 bulan doang kayak gitu. Jadi dari bulan Oktober sampai bulan Desember kayak gitu sih. Berarti kan 2-3 bulan, Kak, untuk durasinya.
Kalau buat yang sekarang 2 bulan. bulan. Oh, 2,5 bulan. 10 mingguan lah kalau di ya. Nah kan 10 minggu itu Kak, itu kira-kira dalam waktu 10 minggu itu jalanin apa aja Kak? Kira-kira apakah kira-kira ke luar negeri, ke sini, ke sana, apa ngapain sih Kak dalam 2 bulan itu Kak? Oh ini menarik sih pertanyaannya guys. Yeah. Karena AFL itu karena dia apa ya? Kayak sebuah pelatihan atau bootcamp kayak gitu buat ngembangin skill kepemimpinan, mungkin persiapan kuliah atau mungkin kayak pengen ngembangin idealisme dari karakter diri sendiri kayak gitu. Jadi kita ini memang berfokus sama self development, yang mana kita itu bukannya jalan-jalan ke luar negeri sih, cuman kita punya dapat kesempatan kita bisa interaksi sama teman-teman dari AIESEC luar negeri kayak gitu. Kalau kegiatan ngapain aja, mungkin kita ya ada pembukaan itu induction di tanggal 19 Oktober, terus kita juga ada banyak sih kegiatannya. Apa aja sih aku lupa? Ada delegates day out, terus capacity ada building itu Iya. kayak gongnya sih atau Iya, capacity itu building materinya gong banget ya. Iya, Dagingnya itu di Daging capacity dari building. AIESEC. Iya betul Iya. banget. Daging dari AIESEC. Wow, Bahkan keren nggak banget, cuma dari Se. AIESEC doang, bahkan kita ngundang juga speaker-speaker keren kayak gitu. Kayak Yes. misalnya yang waktu periode kemarin tuh kita ngundang ownernya Sigma Kicks. Jadi kayak itu tuh yang jual sepatu gitu loh guys. Oh, Iya. udah kelihatan dari nama ya, Kicks. Kicks. Kelihatan Bener, banget dari bener. namanya. Iya betul banget. Kalau boleh tahu kira-kira paling keren itu hostnya siapa? Paling terkenal? Paling terkenal TikTokers yang waktu itu nggak sih? tiktokers yang mana tuh Kak? Ada waktu itu kita pernah ngundang Esther di tahun lalu. Tahu Esther yang tiktokers itu? Iya ya. Itu yang tahun 2000. Kurang tahu itu. Kurang tahu. Mohon maaf kurang tahu Kak. Pokoknya ada seleb TikTok gitu, dia kayak emang fokus kontennya itu tentang pengembangan diri gitu kan. Terus dia cukup terkenal, kita undang juga kayak gitu. Terus ada juga banyak sih orang keren kayak orang-orang yang udah kerja di perusahaan ternama, multinational company kayak di Nestle, di Unilever, Nestle pernah? gitu. Ada Nestle pernah. pernah. Ada Wah. AIESEC itu ada yang Wow. sih. Jadi kayak kita undang. Wah, gitu. keren. Jadi memang kita ngundangnya orang-orang yang udah punya experience lah, istilahnya practical experience, makanya mereka Yes, kayak betul banget. bisa capacity mereka tuh buat nge-share ke delegates nantinya kayak gitu tentang pengalaman mereka di dunia kerja itu gimana mungkin, terus kayak apa aja yang mereka dapetin di kehidupan mereka gitu, bisa mereka sharing-sharing buat delegates AFL-nya sendiri gitu sih. Oke, menarik juga ya? Menarik banget. Menarik Se. banget. Banyak sekali yang bisa dikenalkan. Karena banyak sekali yang kita bisa kenalan dengan. Iya. Tuh. Iya. Nah, kalau misalkan nih Kak ikut AFL nih, apa sih Kak yang didapatkan dari itu? Maksudnya kayak misalkan soft skill atau apa gitu? Kira-kira pengalaman Iya, apa? pengalaman apa nih yang didapatkan? Sebenarnya kalau pengalaman itu banyak banget sih guys. Karena jujur aku dulu Banyak sempat banget. jadi bagian, jadi pesertanya AFL juga. Itu ngasih aku pengalaman baru. Jadi kayak waktu itu kan aku masih maba ya. Jadi kayak Maba. mahasiswa baru maksudnya. Mahasiswa baru. Jadi kayak aku masih clueless gitu, dunia perkuliahan tuh ngapain sih kayak gitu. Dengan ikut AFL itu aku dapat teman-teman dari fakultas lain, jurusan lain, bahkan universitas lain. Jadi nggak cuma dari universitas aku doang kayak gitu. Terus juga aku dapetin skill-skill bikin CV, terus bikin BMC kayak gitu. Jadi kayak emang tema-tema yang dibawain itu sesuai sama apa yang relate apa sih ya, kayak relevan sama pemuda-pemuda masa kini kayak gitu sih. Dan itu cocok banget buat kalian yang tertarik buat ngembangin diri lebih lanjut, biar nanti intinya di kuliah jadi orang keren kayak gitu sih guys. Benar, apalagi anak muda sekarang kan kayak nantinya bakal ngelit memimpin gitu ya, jadi Iya. sama-sama Iya, memimpin juga di bener masyarakat, banget. bahkan juga memimpin diri kalian sendiri. Jadi buat kalian yang masih kayak nggak tahu nih aku mau punya skill apa, atau kayak skill aku belum mumpuni gitu di bagian soft skill maupun hard skill, itu kalian bisa ikut AFL itu buat nantinya tuh ngelatih skill kalian lebih lagi, terutama di dalam hal leadership gitu, biar nanti kalian juga udah siap gitu masuk ke dunia profesional dan juga masuk ke lingkungan masyarakat sendiri gitu sih. Betul banget. Berarti untuk AFL ini banyak ngembangin skill-skill soft skill dan hard skill untuk kepemimpinan ya Kak? Betul. Iya betul Iya, banget. betul banget. Kita kayak bahkan mempelajari hal yang mungkin nggak kita pelajarin di kuliah kayak gitu guys. Beneran Kak? Beneran. Jadi kayak lebih berbanget kata Frika tadi, kayak practical skills, misalnya kayak gimana sih kita ngatur spreadsheet, terus kita apa ya, kan ibaratnya tuh lapangan kerja kan Management makin gitu ya Kak? tipis ya, penduduk juga makin banyak. Jadi kayak gimana kita tuh bisa bersaing sama mereka semua dengan cara mengembangkan soft skill dan hard skill seperti itu. Mencari lapangan kerja. Kerja bener Iya, banget. Se. biar siap juga gitu. Wah berarti mungkin untuk kita sangat berguna ya, apalagi kita kan Berguna banget. generasi Generasi muda muda banget, penerus Rizal. penerus bangsa. Iya, bener banget, Menuju Indonesia Emas 2045. Bener Ya. banget, Se. Nah, Tahun berapa sih sekarang? ini 2024. 2025 Kak, maaf. 20 tahun. Ya, enggak apa, masih bisa. Masih ada harapan, masih ada harapan 20 tahun. 20 tahun. Masih Yes. bisa. Masih Pasti bisa, bisa. pasti bisa, Masih optimis. bisa. Oke,
kan Isaac ini sangat memperdalam dalam ilmu soft skill dan hard skill. Kira-kira apakah AFL ini adalah pilihan terbaik untuk kita anak-anak SMA dan mungkin kakak-kakak yang kuliah gitu Kak? Kira-kira itu pilihan terbaik untuk mereka gak untuk ikut organisasi ini? Menurut aku itu peluang sih. Buat mungkin disclaimer sedikit, AFL tuh mungkin lebih ke programnya. Jadi organisasinya itu Isaac kayak gitu. Jadi kayak AFL ini bagian dari Isaac kayak gitu. Cuman ya kalau misalnya dibilang dia merupakan wadah buat berkembang, iya banget gak sih Fris? Setuju banget sih. Berarti perkembangan kalau misal mau berkembang AFL solusinya. Iya betul. Bisa jadi solusi. Jadi salah satu wadah di mana kalian bisa ngembangin soft skill yang kayak tadi udah kita bicarain dan lain-lain Gitu. Nah, kenapa sih Kak penting banget buat anak muda ini ikut AFL sekarang ini Kak? Penting gak sih? Penting banget. Mungkin aku bakal jelasin dikit ya kenapa sebenarnya AFL ini penting banget gitu buat kayak diikutin, khususnya kayak para anak-anak muda yang masih clueless gitu, mereka tuh mau ngapain gitu sebenarnya di kehidupan mereka. Mungkin yang pertama itu karena di AFL sendiri kan kita punya kurikulum yang kita rancang sekreatif mungkin gitu ya. AFL ini kalau boleh aku spill dikit di AFL kali ini. Boleh. Di AFL Winter kali ini nih kita bakal ngelatih dari segi utamanya itu public speaking. Kita bakal fokus ke public speaking, terus juga ada penerapan AI juga tentang materi AI, dan juga ada materi soal podcasting juga by the way. Podcasting, wah. Makanya Cocok banget buat kita. Cocok banget buat podcast populer. Iya, benar banget. Jadi salah satu itu tadi kurikulum yang udah kita rancang itu kita kayak bakal kasih ke para delegates atau partisipannya nanti, biar nanti kalian bisa terapin gitu di dunia, di kehidupan Di real kalian life. kayak Yes, gitu. yes. Selain itu mungkin karena networkingnya ya, karena nanti AFL ini kan isinya kayak seluruh youth atau pemuda yang ada di kota Semarang gitu ya, nggak cuma kayak dari SMA ini atau kayak di univ-univ tertentu, tapi emang seluruh pemuda yang ada di kota Semarang kayak gitu. Jadi di sini kalian kalau mau nyari relasi kayak gitu, mau nyari teman-teman baru dari berbagai macam latar belakang itu, kalian bisa ikut AFL ini. Jadi nanti di AFL tuh kalian kenal banyak orang, intinya kayak gitu sih. Betul banget. Kan. Dan disclaimer Fris, kemarin yang wawancara sama aku nggak cuma dari Semarang tahu. Oh iya? Iya, jadi kayak kita tuh nggak menutup peluang juga buat teman-teman yang mungkin di sekitar Semarang kayak di Kendal, Grobogan, Prodadi kayak gitu. Asal mungkin mereka tertarik. asal mereka tertarik dan mereka tuh bisa mengikuti lah kayak gitu. Oke, seru banget ya. Wah, menarik. Sebentar Kak, saya ada pertanyaan. Ini Kakak dua-duanya pernah menjadi anggota Isaac? Pernah ikut organisasinya? Apa hanya kakaknya ini justru saja? Karena kita bagian dari AFL Isaac, ini, ya, justru karena kita bagian dari Isaac, makanya kita ngerjain proyek AFL ini. Iya. Kayak gitu. Tapi dulu kakaknya pernah AFL? Pernah ikut AFL atau Iya, kalau aku pernah? pernah ikut AFL. kakaknya? Kalau aku belum pernah, cuman untuk sekarang ini kebetulan aku jadi yang istilahnya panitia atau yang ngeorganisir si AFL-nya ini berarti gitu. panitia? Iya, jadi nanti kalau kalian di sini tertarik mau join AFL bakal ketemu sama aku lagi gitu, karena dia bakal ngurusin Jangan lupa ketemu aku juga. Oke, Iya, siap, oke, Kak. Kak. Baik Kak, Kalau untuk Zagazen yang sedang menonton, kalau mau tertarik AFL bisa ketemu kakak-kakaknya Kakaknya ini. nih Chris. Betul banget, kita baik kok. Oh ya, Iya, soft kita spoken. ikutan baik. Soft spoken banget Soft guys. spoken banget, humble. Oke. banget. Oke, ini kan kakak kan ex Isaac ya, bisa dibilang ex Isaac program. Ini saya ada pertanyaan nih Kak. Kalau misalnya kita ikut kegiatan Isaac, apa kegiatan hal pertama yang harus saya ekspektasikan? Apa yang harus saya pengen dapatkan dalam kegiatan ini? Mungkin yang pertama tuh networking kali Networking. ya. Karena ya seperti yang aku bilang tadi, Isaac itu nggak cuma di Semarang doang, tapi di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia tuh ada. Internasional ya Kak? Bener banget. Jadi kayak ada sejarahnya kenapa Isaac itu muncul. Mungkin kalian bisa baca sendiri di website Isaac. Cuman itu tadi sih yang pertama kali yang waktu aku pertama kali masuk ya, paling keren tuh mungkin networking sama mungkin skill-skill yang mungkin nggak aku dapetin di dunia akademis kayak kuliah, SMA kayak gitu sih. Jadi kayak ya hal-hal yang sebenarnya itu nggak kita sadari ternyata mereka tuh penting ya gitu loh. Public speaking, terus gimana kita maintaining sponsor mungkin, atau mungkin gimana kita ngedit gitu sih kalau aku. Mungkin kalau Friska ada tambahan? Oke, kalau sekarang ini kan basically aku masih ada di Isaac-nya gitu ya, masih berupa kayak staff Isaac sekarang ini. Kalau dari aku hampir sama juga kayak Kanat. Untuk aku sendiri di Isaac so far gitu aku udah ngembangin banyak hal banget di dalam diri aku, mulai dari soft skill dan hard skill juga. Mungkin dari soft skillnya sendiri aku jadi di sini komunikasi aku terlatih, karena kan di sini aku kayak di AFL-nya sendiri kan aku bakal ngurusin para delegates gitu kan, which is kayak aku komunikasi juga sama orang-orang yang baru, ketemu sama orang baru, dan aku harus kayak pede gitu buat ngomong dan percaya diri gitu ngomong sama mereka gitu intinya.
Kemudian juga public speaking aku juga dilatih banget di sini. Terus juga mungkin dari hard skill aku jadi bisa menggunakan Google Workspace dan juga belajar ngedit juga dikit kayak Kana tadi kayak gitu. Jadi emang banyak banget, dan kalaupun disebutin satu-satu kayaknya nggak bakal cukup pasti gitu. lama, pasti Saya banyak itu gitu. Pasti sampai kita Iya, harus betul nginep banget. di Kita nginep di sini. sini. Kita nginep di Iya, SMA seharian aja. pun kayaknya nggak Wah. cukup. Iya. Karena kerjaannya sebagai seorang ASN tuh kayak banyak banget gitu ya. Iya. Jadi kayak somehow CV kalian tuh jadi penuh gitu loh, kayak oh aku pernah ngajarin ini kayak gitu. Apa sih yang pernah aku achieve di selama jadi ASN kayak gitu. Betul. Jadi banyak sekali hal yang bisa didapatkan dari Isaac ini ya Kak. Iya, betul banget. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sebentar aku ini mau bahas kalau kita nginep di sini kita bisa ketemu long legs gak ya? Aduh, salah. Coba Ya, itu. Kakak gak ada long legs. Itu ya mitos ya Kak. Aduh. Mitosnya Oh, SMA luar 3. biasa. Oh iya. Oh enggak Kak. Percaya. Long legs itu baik Takut. kayaknya. Oh, Kayaknya. Kayaknya kita belum tahu kan. Mitos gak selalu Mitos. benar ya. Oke, menarik. Oke. Lanjut nih Lanjut. Kak. Nah, Kakak ini lebih tertarik ikut yang volunteer ke luar negeri atau aktif di pengurusan lokal nih Kak? Lebih tertarik mana sih Kak dari dua itu? Kalau aku sih sebenarnya aku tertarik dua-duanya guys. Cuman karena kapasitas apa ya, waktu mungkin ya, sama fokus aku juga, aku lagi kuliah juga kan. Jadi kayak yang lebih bisa aku cakup tuh mungkin yang di lokal aja. Jadi kayak maybe next time kalau misalnya aku udah selesai nih sama akademis aku bakal coba volunteer ke luar negeri kayak gitu sih. Oh, asik banget sih. Berarti Kakak belum pernah merasakan Isaac yang di luar negeri Kak? Jujur belum pernah, nggak penasaran banget. Penasaran, kepengen Iya, Kak? Penasaran banget. Pengen banget Pengen banget sih. Berarti maybe one day ya Kak? Maybe Maybe one one day. day. Kesempatan. Mungkin Iya. besok, nanti sore nggak tahu. Ya. Nanti sore nanti Man- sore. Manut takdir. Takdir. Iya. Manut Saya manut takdirnya aja. Gusti. Ya. Ya banget. Nah, Kak, kan Kakak bilang Kakak penasaran nih dengan kegiatan internasional di Isaac. Itu kenapa Kak? Kenapa Kakak kepengen ikut program internasionalnya Isaac? Karena budayanya beda ya nggak sih Benar. guys. Jadi kayak kalau misalnya aku pernah jadi MC di salah satu kegiatannya IFL juga, yang namanya tuh Foreign Ethnic Festival, yang mana kita tuh mempertemukan antara delegates atau peserta IFL di Semarang dengan teman-teman dari luar negeri kayak gitu. Dan itu waktu aku jadi MC-nya itu menurut aku insightful banget sih, karena kayak teman-teman dari luar negeri itu kayak nge-share budaya mereka tuh kayak gimana, terus apa ya, keseharian mereka mungkin sama apa sih yang beda dari negara mereka sama negara kita di Indonesia kayak gitu. Jadi kayak as a person ya aku tertarik banget karena aku penasaran sama semua hal itu sih kayak gitu. Kalau kamu gimana, Fri? Oke, kalau dari aku sendiri, of course karena pertukaran budayanya itu tadi ya, karena kan aku kan as a person yang kayak suka banget bangun relasi baru dan juga belajar hal baru gitu. Jadi menurut aku, kalaupun aku dapat kesempatan ke luar negeri untuk traveling or kayak study di sana, aku mau banget kenal orang-orangnya, terus juga belajar culture di sana tuh ada apa aja, karena memang pasti beda kan ya dari culture yang ada di Indonesia kayak itu, pasti menarik banget. Betul banget. Dan FYI nih Kak, kalaupun teman-teman di luar sana yang semisal tertarik gitu untuk kayak pergi ke luar negeri, volunteer ataupun kayak ngelakuin hal lain gitu, kita sendiri ada gitu programnya dia. Iya. Apa itu Kak? Kayak Kok kita jadi kepo kepo ya? banget Jadi kan? kepo Iya, banget. So di sini kita ada yang namanya itu OGV atau Outgoing Global Volunteer gitu, dan juga ada OGTAE atau Outgoing Global Talent and Teacher. Jadi buat kalian-kalian yang mau volunteeran di luar negeri itu bisa banget, dan kayak fokusnya itu bakal banyak banget, ada kayak ngajar anak-anak kecil, terus juga mungkin kayak ngelakuin something yang bermanfaat juga, dan juga kalau kalian mau ngajar dan kayak magang di sana itu juga bisa banget lewat program yang Isaac punya kayak gitu. Ibaratnya itu kayak pengabdian masyarakat luar negeri Yes. gitu. Pengabdian Benar-benar. masyarakat. Benar-benar. Masyarakat. Dan gak cuman itu doang, kita juga punya program namanya Global Village. Itu di Indonesia tapi guys, nggak luar negeri. Jadi kayak ibaratnya teman-teman dari Indonesia, dari kota Semarang misalnya, itu kayak ketemu sama teman-teman yang volunteer ke Indonesia kayak gitu. Jadi kan kalau outgoing tuh kan kita yang keluar ya. Iya. Kalau yang Global Village kita datengin yang dari luar ke sini kayak gitu. Jadi kayak ketemunya di situ. Oke. Amit ya Kak, ini pertanyaannya mungkin agak absurd, tapi kan tadi Kakak bilang pengabdian di luar negeri. Berarti nggak dibayar Kak? Apakah dibayar? Oh, kalau dibayar atau nggak bayar sebenarnya kita bayar sendiri sih guys. Oh, bayar sendiri. Iya, cuman itu tuh lebih kayak apa ya? Biaya mungkin terkait administrasi, mungkin tempat tinggal kayak gitu sih. Karena kan namanya juga volunteer ya guys. Iya, kan kayak gitu. Kita dibayarnya lagi pakai experience dong Kak, of course. Oh, iya. betul banget. Tentu saja Dapat experience. keuntungan, Yes. Bener kan? Ditambah value-value-nya yang kalian Value. dapetin kayak gitu. Ya, skill-skill kalau gitu itu mahal loh kan. Mahal banget. For your Mahal. information ya, Iya, mahal. Cuman betul. tetap Iya. worth it sih guys, karena tuh sekali volunteer tuh sampai hampir 2 bulan gitu deh kalau nggak salah ya, 40 hari 60 hari kayak gitu. Jadi kayak
ya worth it deh pokoknya. Oh ya, kayak Kak, sebenarnya mau tanya lagi ya ini Kak. Iya, boleh, Kan kita tadi bahas kayak Kakak kepengen ke luar negeri Yes. karena untuk program ISEC yang internasional. Tapi kira-kira ada nggak Kak kayak orang internasional yang datang ke Indonesia ingin mempelajari budaya Indonesia itu dari ISEC? Ada dong, Ada kayak tadi banget. aku mention di Global Benar. Village itu ya. Iya. Jadi gimana Pris? Jadi itu tuh bisa dibilang kita ada juga programnya namanya Incoming Global Volunteer gitu. Jadi ISEC ini udah menyediakan sekiranya kayak wadah atau project di mana orang-orang luar tuh bisa ikut di dalamnya itu buat langsung kontribusi ke masyarakat. Betul kayak gitu. banget. Nah nanti tadi Global Village yang sempat di-mention itu nanti tuh sebagai kayak acara puncaknya lah istilahnya, setelah kayak istilahnya orang-orang luar yang datang ke sini tuh ngelakuin pengabdian masyarakat, mereka datang ke Global Volunteer buat menceritakan, buat sharing-sharing pengalaman mereka kayak di Indonesia tuh udah ngapain aja kayak gitu. Iya betul sih. banget. Jadi kayak gampangnya mungkin kalau misalnya yang tadi outgoing itu kita yang keluar. Kalau yang incoming itu Incoming. mereka yang datang ke kita. Iya, Kayak gitu. benar banget. Berarti asik ya. Asik Sob? juga, Asik banget. menarik Asik banget banget ini. dong. Saking Of course. saking menariknya ISEC ini kita udah bilang menarik berkali-kali. Iya, coba kita nggak bisa dihitung soal kita bilang Berarti- menariknya Berarti berapa abis ini kali. kan ikut ya? Oke, Oke, kalau siap. udah Daftar 12 ya, dong, kelas kalau udah 12 kelas ini. 12 kan kita masih kelas 10. Oh iya. Masih X, masih X. Iya. Wah, imut, makasih sekali. Nah, harusnya setiap kali kita bilang menarik harusnya dibayar ya. Dibayar nih Kak, dibayar nih. Ya, harusnya. Nah, lanjut Ken. Lanjut nih. Nah, dari banyaknya kegiatan AVL nih Kak, menurut Kakak nih kegiatan apa sih Kak? Program apa nih yang paling seru dari program kepemimpinan itu nih Kak? Program apa yang paling seru? Kalau menurut aku nih, aku dulu baru kamu ya. Kalau Oke. misalnya aku itu paling suka waktu induction alias pembukaan, sama aku juga suka waktu capacity buildingnya sih guys. Karena kalau yang opening itu rame banget karena semua orang datang dan itu juga acaranya meriah lah intinya. Kayak kita tuh disemangatin, ibaratnya kayak kita dimotivasi buat melanjutkan kegiatan ini sampai selesai kayak gitu kan. Terus kayak capacity building itu serunya menurut aku karena kita dapet tadi daging-daging yang aku sebutin tadi. Karena itu wadah dimana kita bakal dapetin daging-daging yang banyak tadi, terus kayak kita ketemu sama speaker-speaker keren kayak gitu sih. Kalau kamu paling suka apa, Fris? Oke, sebenarnya aku hampir mirip juga sama Kak Nadia. Yang pertama itu aku suka banget test session namanya induction gitu, dimana itu kan kayak pembukaan gitu ya istilahnya. Betul banget. Semua delegates itu dikumpulin jadi satu sebelum mereka mulai journey mereka atau perjalanan mereka di ISEC. Nah di sana itu kita dikenalin dulu kira-kira ISEC itu apa, FL itu apa, dan kira-kira ekspektasi mereka nanti tuh bakal ada apa aja gitu selama ngikutin ISEC. Terus juga aku tuh suka banget ada session namanya delegates day out. Oh iya, itu gitu. seru banget sih. Seru banget. Itu Seru banget. nanti delegates atau partisipan itu bakal main-main bareng di sana, mereka bakal olahraga Kayak bareng. outbound ya, Iya berarti. kayak outbound kan. Jadi di sana seru banget, itu kayak benar-benar kayak wah masih aku ingat sampai sekarang sih sesi yang kayak delegates day Seru out. banget Karena ya, kita- yang kemarin. Iya, full kayak main-main aja gitu, bonding ke sesama. Jadi kayak kita semakin akrab Masih, juga. iya itu kayak satu hari kita tuh beristirahat dari kegiatan-kegiatan menerima daging tadi. Berarti kita Benar. makan Makan daging, kita makan olahraga dagingnya kayak gitu. Isaac. Iya. Yes, Wow, betul. parah Yes. gitu. Keren. Kenapa setiap kali aku mendengar kata outbound selalu yang di pikiranku adalah mandi lumpur. Oh. Tapi sama sih, aku Iya juga sih. kan? Mungkin Tapi aku bisa juga. kali ya kita buat delegasi Jadi layoutnya ide kayak ya gitu. buat kita. Nah, kan. boleh Kak, Bener mandi banget. lumpur kan Mandi Mandi lumpur. kalau lumpur ya. dalam beberapa perspektif bisa jadi kegiatan yang menyenangkan. Menyenangkan. Oke. Kalian Asalkan tahu nggak mandi lumpur tuh sehat loh guys? beneran Kak? Nggak tahu sih. Alah. Ya, we are not doctors. Kita Yes, bukan benar. profesional, kita belum tahu. Oke Kak, dari tadi kita bahas ISEC, tapi kita kayak nggak tahu ini cara masuknya ke ISEC gimana. Iya, Kira-kira bener banget gimana nih. sih Kak kita mendaftarnya ISEC itu prosesnya gimana Kak? Mungkin bisa nanya ke Hibat, nggak bercanda. Jadi cara masuk ISEC itu guys, yang pertama ya daftar sih guys. Cuman Daftar. kita tuh daftarnya tuh setahun sekali emang. Wah, Kayak jadi langka ya Kak. Langka Iya, banget sih. ada momen-momen dimana kalian tuh gak nyadar, ternyata udah buka. Jadi kayak kalian tuh buru-buru daftar kayak gitu sih. Buat yang tahun itu udah dibuka kan ya? Udah tutup juga Udah Bang? ditutup. Hah, jadi tutup? Udah. Oh, Oh udah tutup. oh tadi tutup. Iya, tahun ini. Kira-kira kapan dibuka lagi Kak? Tahun depan Tiap dong. tahun. Oh, tahun depan. Jadi kayak kalau Iya, menuju betul ke akhir-akhir tahun gitu kalian siap-siap aja dan pantengin Iya. Instagram ISEC Semarang pastinya. Jangan lupa nyalain notifikasi. Iya, Terima kasih. Jadi kepo kan kamu selalu. Jadi kepo banget. Iya, betul kalian persiapin diri dari sekarang. Iya. Biar nanti waktu kuliah kalian udah tahu, oh oke saatnya daftar. Oh, waktunya daftar ISEC. Bener. Bener banget, bener banget. Oke, lanjut. Lanjut ya Sob. Ya. Nah, mungkin nih Kak, apa sih manfaat terbesar dari kita join ISEC ini sih Kak? Manfaat terbesarnya tuh apa sih Kak? Apa coba Fris? Kamu selama kan kamu masih ini staff nih, apa nih kira-kira yang kamu dapetin?
Oke, menarik banget ini ya, bener banget karena aku masih staff sekarang, of course kayak aku masih mencari-cari juga gitu ya pengalaman yang lain lagi yang lebih seru lagi kayak itu. Cuman so far nih sampai sekarang yang udah aku rasain selamanya kurang lebih udah 8 bulan jadi staff ISEC gitu, ada di dalam ISEC. Udah lumayan lama kan Kak, pasti kayak banyak banget yang aku dapetin. Tadi kan udah sempet aku singgung kayak mulai dari soft skill aku dilatih banget, dari cara komunikasi aku, public speaking, dan juga relasi sih. Aku dapetin banyak banget temen-temen baru dari berbagai universitas, dari berbagai prodi, yang mana kayak aku suka banget gitu kan kenalan sama orang baru. Terus juga aku jadi bisa lebih ke kayak apa ya, latihan kerja gitu ya istilahnya, ke arah yang lebih profesional karena di ISEC ini iya kan, kita dilatih banget buat jadi orang yang profesional di sini, detail juga, teliti kalau ngerjain suatu hal. Jadi memang kayak udah terstruktur banget pekerjaan yang ada di ISEC ini, jadi kayak kita so fun gitu lah istilahnya ngerjain pekerjaan-pekerjaannya juga. Kalau gitu. pribadi sebenarnya aku udah setahun, hampir 2 tahun aku di ISEC kan ya guys. Jadi kayak aku tuh dimulai juga dari delegates AFL, terus aku daftar jadi staff, terus aku naik jadi manajer kayak gitu. Dan tuh pengalamannya benar-benar sangat membantu aku di dunia perkuliahan, even kayak dunia profesional kayak gitu sih. Jadi sangat bermanfaat banget ya AFL Banget. AFL ISEC ini. Iya bener banget ya. Pasti banyak sekali yang tertarik, tapi misalnya gak mungkin kan mereka tiba-tiba masuk dari pintu sini Iya, terus tiba-tiba bener. tanya Tanya-tanya, kan gak kakaknya mungkin juga banget sih. kakaknya juga kan gak selalu di sini Nanti kan kita lari ya. dong. Kira-kira kalau misalnya kita perlu info-info lebih lanjut tentang ISEC, kapan bukanya, ini program apaan dan lain sebagainya, selain yang ada di podcast ini, mungkin bagi yang nggak nonton juga, ya itu kira-kira kita bisa mengakses informasi tersebut, dan apakah hanya di Instagram saja atau ada websitenya, ada Di Instagram YouTube-nya? bisa, website, Website bisa. bisa. Sebenarnya di mana aja ya, Fris Iya, ya? dari mana aja. Kayak kan ketik aja sakit Semarang, Culides gitu, kayak banyak gitu loh. Ketik satu, ketik satu. Tapi kalau mau lebih detail sih aku suggest-nya aku nyarannya lewat website ya, karena di Website. sana kalian bisa belajar dulu apa sih ISEC itu. Kan program kita juga nggak cuma ISEC Future Leaders, karena ada yang tadi kayak aku udah sebutin OGV, OGT, AE juga. Jadi kalian bisa pelajarin dulu kira-kira itu tuh program apa. Sekiranya kalian memang udah kayak siap banget nih, aku ready banget buat daftar gitu, bisa langsung aja klik registration linknya yang ada di website-nya Iya, yang betul kita sediain. banget. Atau mungkin gitu. kadang kalau di booklet juga ada CP-nya gitu Iya, kan, bisa jadi ke benar. nomornya Friska, mungkin nomor aku kayak gitu. Oh, atau kalau ketemu sama kakaknya bisa bilang, tanya langsung. Oh iya, bisa banget. Pas Iya, lagi Bang. makan gitu Ada ya. lagi Saya makan. samperin. Terus ada restoran, kak, tanya kak. Boleh berarti kak. Boleh dong, kita Boleh. open banget ya Ya. buat ditanya-tanya. Tapi Boleh. jangan Ken itu Tapi gak jangan, sopan, jangan. sopan, Nggak sopan. sopan. Sebenarnya boleh guys, tapi mungkin kalian nih makan bareng sama kita gitu. Ya harus tahu sopan. Iya, Ingat bener. adab Betul di banget. atas ilmu. Iya bener Oh, banget. setuju. Juga. Setuju banget nih Pak Kiai. Oke. Oke, jadi itu adalah AFL dan ISEC itu sangat menarik ya Ken. bener Tapi banget. sayang sekali kita harus mengakhiri podcast ini. Oh, guys, demi apa? Aku sama lagi. Aduh. Gimana dong? Mau masih ngobrol. Wah, Ngobrol lagi nih. kalau mau ngobrol lagi mungkin bisa off camera, soalnya kasihan kan Kak. Bagi kita Oke, gazen. Kalau siap, nonton terus siap. tapi sebelum akhiri jargon yuk. Jargon dulu. Mau tahu Jargonnya gimana kan? Jelaskan. Jadi kalau misalkan kita bilang Smaga Media Center, kita gimana Sal? Beyond spektakuler. Nah, Oke. Siap. Oke, bagi sagazen yang di rumah juga boleh ikut kok, dan Yes, mungkin bener. kakak-kakak yang off Kakak-kakak kamera di belakang gimana? kamera nih. Kakak-kakak off kamera dari mana, dari timekeeper dan sebagainya. Boleh kok. Boleh banget. Oke, Ayo, Sal. kamu yang mulai ya. Oke. Mulai aja. Smaga Media Center. Beyond spektakuler. Wow, keren banget, Sal. Keren banget kak, keren banget. Makasih ya kakak-kakak. Makasih, sudah Kak. mengundang. Oke, Andra. Makasih, Seru Kak. banget podcastnya. Ya, banget sama alhamdulillah kalian. sekali. Iya, besok kalau mau ngundang kita lagi nggak Oh, apa-apa. siap. Kita siap banget, Sal. akan rencanakan. Kita rencanakan, Kalau Sal. misalnya kita mau mengundang lagi, kita akan Rencanakan. rencanakan. Kita juga selalu ready ya kak. Selalu Info ready, dalam baik, Kak. kelas Smaga ini. Apa sih yang nggak buat Smaga Media Center? Apa sih agak Bener buat Smaga banget. Media Center untuk media center tercinta Cinta kita. kita. Bener Iya banget. kak. Oke, semoga ISEC podcast ini dapat menginspirasi kakak kelas yang sudah bisa masuk ISEC. Amin. Daftar ISEC. Semangat Dan yang daftar mau ujian juga, ya. kan? Semangat tuh kakak-kakak yang mau TKA. Semangat. Semangat banget. terus. Semangat banget tuh kakak kelas 12. Semangat. Oke. Tapi sayangnya teman-teman, untuk sayang sekali untuk Sagazen karena ini adalah akhir dari acara kita ini. Maaf kalau ada salah kata. Dan kita sampai jumpa di Zaga Talk berikutnya. Dadah.